Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kasus tragis yang mungkin sangat mengerikan untuk kita ketahui dan kita dengarkan. Kasusnya terjadi pada tanggal 13 September 2025 di kota Dallas, Amerika Serikat, yang mana seorang manajer motel dieksekusi secara kejam oleh seorang pria yang juga merupakan karyawan motel tersebut. Permasalahan di antara keduanya sebenarnya sangat sepele, namun akibat dari masalah tersebut berujung pada tindakan yang sangat fatal. Di dalam rekaman yang beredar di internet, terlihat pelaku mengejar korban di depan area motel. Lalu pelaku menyerangnya dengan menggunakan sebuah parang, memisahkan kepalanya dan kemudian menendang-nendang kepala tersebut seperti menendang sebuah bola. Dan yang lebih ironisnya, semua kejadian itu disaksikan langsung oleh istri dan putra korban yang sebelumnya sempat hendak menolong. Apa permasalahan yang terjadi hingga membuat pelaku bisa gelap mata melakukan tindakan keji tersebut? Dan mengapa di saat itu tidak ada orang lain yang membantu selain keluarga korban sendiri? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Dallas, Texas, Amerika Serikat, tinggallah seorang pria bernama Chandra Mouli Nagamalaya yang berusia 53 tahun. Chandra merupakan seorang perantau yang sudah beberapa tahun tinggal di Amerika Serikat. Chandra lahir dan besar di kota Bengaluru, India, sebuah kota yang telah menjadi tempat dia belajar arti kerja keras, tanggung jawab, dan juga cinta kepada keluarga. Sejak masih muda, Chandra dikenal sebagai pribadi yang tenang, rendah hati, dan pantang menyerah. Dia menempuh pendidikan sekolah di Indiranagar Cambridge School dan kemudian berkuliah di National College India. Namun meski begitu, pelajaran hidup yang dia dapatkan justru bukan dari bangku kuliah, melainkan dari pengalaman hidup menghadapi tantangan dan juga bertahan dalam kesulitan. Sebelum pergi merantau, Chandra yang baru lulus kuliah langsung membuka sebuah usaha kamar kos di wilayah Bengaluru. Dari usaha itulah dia kemudian mulai menyukai dunia perhotelan. Dia sangat senang melihat orang lain merasa nyaman dan juga diterima. Kemudian di sisi lain, kehidupan keluarga telah menjadi pusat dari segala hal bagi Chandra. Chandra sudah menikah dengan seorang wanita bernama Nisha yang selalu mendampingi dirinya dalam suka maupun duka. Keduanya juga sudah dianugerahi seorang putra bernama Gaurav yang sudah berusia 18 tahun. Bagi Chandra, seluruh kerja kerasnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu memberikan masa depan yang layak kepada keluarga kecilnya. Kemudian dari situlah Chandra bermimpi untuk merantau ke Amerika Serikat. Impian tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Chandra sebelumnya telah melihat kakak perempuan dan suaminya yang sudah lebih dulu menetap di negeri Paman Sam tersebut. Mereka berkarir di dunia perhotelan dan telah berhasil membangun kehidupan yang stabil. Lalu setelah itu, selama bertahun-tahun Chandra terus menabung dan mempersiapkan segalanya. Dia mempelajari sistem bisnis di luar negeri, memperdalam kemampuannya berbahasa Inggris, dan secara perlahan dia menanamkan keyakinan kepada istrinya kalau suatu hari nanti mereka pasti akan ke Amerika Serikat. Dan akhirnya pada tahun 2018, Chandra beserta istri dan putranya meninggalkan kota Bengaluru untuk terbang ke kota Dallas, Amerika Serikat. Lalu setelah beberapa hari di sana, kehidupan mereka tidak begitu mudah. Bahasa, budaya, dan suasana kota seringkali membuat mereka merasa terasingi. Meski begitu, Chandra tidak pernah kehilangan keyakinan. Dia percaya bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Mulai saat itu Chandra bekerja di berbagai tempat. Dia mengambil pekerjaan apapun yang bisa dia lakukan. Dan perlahan dia juga membangun reputasi sebagai orang yang jujur, disiplin, dan selalu bisa diandalkan. Beberapa temannya yang juga berada di sana mengenal Chandra sebagai seseorang yang tidak pernah mengeluh, selalu tersenyum, bahkan ketika hari-harinya berat. Kemudian singkat cerita, sekitar awal tahun 2024, Chandra mulai dipercaya untuk menjadi seorang manajer dan mengelola sebuah motel yang bernama Downtown Suite Motel. Motel tersebut tampak sederhana dan terletak di kawasan Samuel Boulevard, Dallas.
Chandra mengambil alih pengelolaan motel tersebut dengan penuh semangat. Setiap pagi dia pasti memulai hari lebih awal dari siapapun. Dia memeriksa kamar satu persatu, mengecek catatan tamu, dan memastikan semuanya sudah tertata bersih. Motel itu bukan hanya tempat bekerja bagi mereka. Chandra dan keluarga kecilnya juga tinggal di salah satu unit. Bahkan terkadang istri dan putra Chandra juga kerap kali membantu mengerjakan urusan motel, seperti menjadi resepsionis, housekeeping, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan karyawan dari motel tersebut tidak terlalu banyak. Pada awalnya kehidupan mereka di motel tersebut sangatlah damai dan tentram. Para tamu yang sudah berlangganan di sana mengenal Chandra sebagai pribadi yang ramah dan sabar. Tetapi di balik semua kedamaian itu, takdir perlahan menyiapkan sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh keluarga Chandra. Di pertengahan tahun 2025, Chandra menerima seorang karyawan baru yang bernama Yordanis Kobos Martinez, seorang pria berusia 37 tahun yang berasal dari negara Kuba. Di motel itu dia bekerja sebagai petugas kebersihan dan terkadang juga mengurus pekerjaan laundry. Dari luar, Yordanis terlihat seperti orang yang tertutup dan tidak banyak berbicara saat sedang bekerja. Hal ini mungkin juga karena kendala bahasa. Yordanis hanya bisa berbahasa Spanyol dan kemampuan bahasa Inggrisnya juga sangatlah terbatas. Dia masih bisa memahami suatu perintah sederhana, tetapi dia tidak lancar berbicara maupun memahami percakapan penuh. Namun di balik pribadinya yang pendiam, ternyata Yordanis memiliki beberapa riwayat kriminal di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Pada tahun 2023, dia sempat dipenjara atas kasus perampasan mobil dan pelecehan terhadap seorang remaja. Namun dia kemudian dibebaskan pada bulan Januari tahun 2025. Pihak imigrasi Amerika Serikat sebenarnya sudah memerintahkan untuk mendeportasikannya ke negara Kuba. Tetapi pemerintah negara Kuba menolak kepulangannya, sehingga dia pun dilepaskan di bawah pengawasan. Dan akhirnya tanpa diketahui oleh Chandra, pria dengan riwayat kelam tersebut bekerja di motel yang menjadi pusat kehidupan keluarganya. Lalu singkat cerita, memasuki awal September tahun 2025, Yordanis yang baru bekerja selama 2 bulan perlahan mulai menunjukkan sisi gelapnya. Sikap yang awalnya terlihat ramah seketika berubah menjadi seseorang yang mudah tersulut emosi. Adu mulut beberapa kali terjadi dengan karyawan lain, sehingga membuat beberapa karyawan merasa tidak nyaman dengan sikap Yordanis. Di samping itu, Chandra berusaha untuk memahami. Dia percaya setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Dia yakin dengan sedikit waktu dan kesabaran, semua bisa berjalan dengan baik. Chandra bukan tipe orang yang mudah menilai buruk orang lain. Sebagai sesama imigran, dia tahu rasanya berjuang sendirian di negeri asing. Namun di balik kebaikan Chandra tersebut, ada takdir buruk yang sedang menantinya. Lalu berlanjut pada pagi hari tanggal 10 September tahun 2025. Rutinitas di Downtown Suite Motel berjalan seperti biasanya. Beberapa tamu mulai keluar kamar, karyawan motel mulai bekerja, dan Chandra memulai harinya dengan senyum seperti yang selalu dia lakukan. Sejak pagi dia sudah berkeliling memeriksa kamar dan memastikan semua area telah bersih. Lalu dia mengecek meja resepsionis. Di sana dia berbicara sebentar dengan istrinya dan sempat menyapa anak laki-lakinya yang kebetulan juga sedang membantu. Tidak ada yang berbeda dari hari itu. Semuanya berjalan tenang, damai, dan tampak normal. Kemudian sekitar pukul 8 pagi, Chandra berjalan menuju ruangan laundry yang terletak di bagian belakang motel. Di sana ternyata sudah ada Yordanis dan seorang karyawan wanita yang sedang mencuci spray dan handuk. Lalu Chandra yang baru saja tiba, tanpa basa-basi langsung memberikan instruksi untuk tidak menggunakan salah satu mesin cuci, karena mesin cuci tersebut sedang rusak dan akan segera diperbaiki. Saat itu Chandra menyadari kalau ucapannya yang berbahasa Inggris tidak dimengerti oleh Yordanis. Oleh sebab itu, dia pun meminta si karyawan wanita untuk menyampaikan instruksinya kepada Yordanis. Permintaan itu sebenarnya terdengar tenang dan juga sopan. Chandra sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Tetapi bagi Yordanis, ucapan sederhana tersebut malah menjadi sesuatu yang lain.
Wajah Yordanis ketika berubah tegang, ekspresinya dingin dan sorot matanya mulai menunjukkan kemarahan. Ketika itu Yordanis merasa tidak dihormati. Dia beranggapan kalau sang manajer sengaja berbicara melalui orang lain karena si manajer menganggap dirinya tidak pantas untuk diajak berbicara secara langsung. Setelah mendengar ucapan dari si wanita, Yordanis kemudian merasa marah kepada Chandra. Dia mengeluarkan kata-kata kotor dalam bahasa Spanyol. Chandra sontak merasa heran karena Yordanis tiba-tiba saja menjadi marah, sehingga adu mulut pun terjadi di antara keduanya. Adu mulut itu tidak berlangsung lama. Chandra segera pergi dari sana karena dia tak mengerti apa yang diucapkan oleh Yordanis, dan dia juga sudah mengetahui sikap emosional dari Yordanis akhir-akhir ini. Beberapa menit berselang, Yordanis juga keluar dari ruangan dengan amarah yang membara. Yordanis di saat itu pergi menuju ke kamarnya untuk menyiapkan sesuatu. Lalu singkat cerita, masih di hari yang sama, waktu telah menunjukkan siang hari. Yordanis keluar dari kamarnya dengan membawa sebuah parang yang dia sembunyikan di dalam bajunya. Yordanis berjalan mencari keberadaan Chandra. Di saat itu Yordanis ingin membalas dendamnya atas apa yang telah dilakukan oleh Chandra kepada dirinya. Tak lama dia pun menemukan Chandra yang sedang bermain handphone di area depan motel. Kemudian Yordanis mempercepat langkahnya, dan ketika semakin dekat, tanpa aba-aba Yordanis langsung mengeluarkan parang dan mengayunkannya ke arah belakang kepala Chandra. Tebasan pertama membuat Chandra terkejut dan sedikit terluka. Chandra kemudian berusaha melarikan diri ke arah resepsionis. Di dalam sebuah rekaman terlihat Yordanis mengejar Chandra seperti sedang memburu seekor hewan. Chandra berlari sambil memegang kepala belakangnya dan berteriak meminta pertolongan. Peristiwa itu terjadi dalam beberapa detik. Ketika hampir sampai ke depan resepsionis, Chandra tiba-tiba saja berbelok ke arah salah satu unit kamar. Dia mencoba meminta ampun, tetapi Yordanis kembali menyerang dirinya. Akhirnya setelah mendapati beberapa luka fatal, Chandra pun melemah dan dia terjatuh di depan pintu kamar motel. Melihat kesempatan itu, Yordanis kembali menebas dan menikam Chandra secara membabi buta. Teriakan Chandra yang begitu kencang seketika membuat orang-orang berkumpul, tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya membuka ponsel untuk merekam dan menghubungi pihak kepolisian. Lalu di samping itu, selang beberapa detik, istri dan anak Chandra muncul dari ruangan resepsionis setelah mereka mendengar teriakan dari Chandra. Melihat apa yang sedang terjadi, mereka terkejut dan ikut berteriak. Tidak ada satupun orang yang berani mendekat seperti mereka. Nisha dan Gaurav menyaksikan Chandra yang terus ditikam oleh Yordanis. Mereka sempat mencoba menghadang dan mendorong pelaku, tetapi mereka kembali mundur setelah Yordanis mengarahkan parang tersebut ke arah mereka. Akhirnya di momen mengerikan itu, Nisha dan Gaurav melihat secara langsung Yordanis memisahkan kepala Chandra dari tubuhnya yang sudah tak lagi berdaya. Dan saat itulah Chandra dipastikan tewas meregang nyawa. Kemudian kekejaman Yordanis tak berhenti sampai di situ saja. Setelah memisahkan kepala Chandra, dia kemudian menendang-nendang kepala tersebut seperti menendang sebuah bola. Kepala Chandra menggelinding ke area parkir, meninggalkan bercak cairan merah di mana-mana. Lalu tak lama kemudian Yordanis kembali mengambil kepala tersebut dan membuangnya ke dalam tempat sampah yang ada di dekat pagar motel. Setelah itu, dengan langkah tenang dia berjalan meninggalkan motel dengan masih memegang parang dan berlumuran cairan merah. Dia sama sekali tidak terlihat panik dan berlari. Dia hanya berjalan menyusuri jalan melewati orang-orang yang melihat dirinya. Sementara itu di dalam motel, istri dan putra Chandra langsung memeluk tubuh Chandra sambil menangis tak terkendali. Waktu seketika berhenti untuk mereka. Tak terbayangkan bagaimana perasaan yang mereka alami setelah mereka melihat secara langsung orang yang mereka cintai dieksekusi dengan begitu brutal. Beberapa menit kemudian, kepolisian kota Dallas tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan dari beberapa warga. Di sana mereka membagi tugas. Sebagian mengamankan TKP dan sebagian lagi mengejar pelaku yang ternyata masih berada di sekitaran lokasi. Tak butuh waktu lama mereka berhasil menangkap Yordanis di area belakang motel. Saat itu Yordanis tidak melawan. Dia diminta tiarap dan meletakkan senjata tajam yang masih dipegang. Akhirnya setelah diamankan, polisi pun langsung membawanya untuk diselidiki lebih lanjut.
Di sisi lain, suasana motel masih terlihat mencekam. Tim forensik segera bekerja. Para medis mencoba menenangkan keluarga korban. Penyidik segera memeriksa rekaman CCTV yang menjadi saksi bisu dari seluruh kejadian. Di sana terlihat secara jelas bagaimana pelaku mengeksekusi korban dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, polisi mengkonfirmasi kalau kejadian ini disebabkan oleh sesuatu masalah yang sangat sepele. Semuanya bermula hanya dari kesalahpahaman kecil lalu diperparah oleh perbedaan bahasa dan ego manusia. Yordanis segera didakwa dengan tuduhan capital murder atau pengeksekusian berencana. Jenis dakwaan ini adalah dakwaan paling berat di negara Amerika, khususnya di bagian Texas. Sehingga Yordanis akan menghadapi hukuman eksekusi atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sampai video ini dibuat, persidangan untuk Yordanis masih berlangsung dan vonis akhir belum dijatuhkan. Lalu di samping itu, ketika berita ini muncul kepada publik, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada kekejamannya saja, tetapi juga kepada pertanyaan yang lebih besar, yaitu bagaimana seseorang dengan riwayat kejahatan bisa bebas dan bekerja di tempat umum. Kemudian penyelidikan lanjutan dari US Immigration Custom Enforcement mengungkapkan sebuah kenyataan pahit. Yordanis adalah imigran asal Kuba yang sudah pernah diperintahkan untuk dideportasi. Namun pemerintah Kuba menolak pemulangannya karena riwayat kriminalnya yang sangat berat. Sehingga pada tanggal 13 Januari tahun 2025, dia dibebaskan dari penahanan dengan status supervised release yang artinya dia masih dalam pengawasan tetapi bebas tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Akhirnya keputusan yang awalnya dianggap solusi administratif berujung menjadi kelalaian tragis yang merenggut nyawa seseorang yang tidak bersalah. Dalam waktu singkat, kisah ini menjadi sorotan di seluruh Amerika Serikat dan juga dunia. Dan di tengah perhatian publik muncul pula gelombang empati yang sangat luar biasa. Komunitas India Amerika segera bergerak membantu keluarga Chandra. Mereka datang membawa bunga, makanan, dan juga doa. Banyak yang tidak mengenal Chandra secara pribadi, tetapi semuanya merasa kehilangan seseorang yang sangat berharga. Bahkan seorang kerabat korban juga memulai penggalangan dana melalui aplikasi GoFundMe. Hal itu bertujuan untuk membantu biaya pemakaman dan juga masa depan dari keluarga tersebut. Dalam beberapa hari saja, ribuan orang dari berbagai negara ikut berdonasi. Dan sampai saat ini, donasinya masih dibuka. Ada yang memberikan $5, ada yang memberikan $1.000, dan semuanya datang dari hati yang sangat tulus. Sampai konten ini dibuat, jumlah donasi yang telah terkumpul mencapai lebih dari $436.000 Amerika. Bagi keluarga Chandra, uang donasi tersebut bukan tentang angka, tetapi tentang cinta dan perhatian dari orang-orang yang peduli terhadap kebaikan suaminya yang mungkin masih meninggalkan jejak di hati banyak orang. Kemudian pada tanggal 13 September tahun 2025, upacara pemakaman untuk Chandra digelar di Flower Mound Family Funeral Home. Ratusan orang berdatangan, keluarga, teman, rekan kerja, dan anggota komunitas India. Beberapa membawa bunga, beberapa datang hanya dengan air mata. Di tengah ruangan berdiri sebuah foto besar Chandra dengan senyum yang lembut. Senyum yang dulu menyambut para tamu di motel, kini menyambut mereka yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Chandra adalah cermin dari jutaan orang yang datang ke negeri asing dengan sebuah harapan dan membawa nilai-nilai yang tak bisa diukur dengan uang, yaitu ketulusan, kerja keras, dan juga cinta terhadap keluarga. Tak terbayangkan bagaimana trauma yang harus dilalui oleh istri dan anak korban. Mereka melihat secara langsung bagaimana orang yang paling mereka cintai dieksekusi dengan cara yang begitu kejam. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa. Semoga keluarga korban diberikan kekuatan untuk menghadapi semua hal ini. Dan semoga mereka mendapatkan keadilan. Dan untuk Chandra, semoga beliau diberikan kedamaian di tempat selanjutnya. Terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.